Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Di dalam setiap keadaan, mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tinggalkan semua perbuatan-perbuatan dosa, semua perbuatan-perbuatan haram, semua perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana di sekujur badan kita ini akan menjadi saksi apa saja yang kita perbuat di masa hidup kita ini. Maka dari itu, gunakan kehidupan kita ini betul-betul untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah untuk bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Gunakanlah untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran. Karena kitab suci Al-Quran ini adalah kitab yang sangat mulia. Kitab yang mengajarkan kebaikan yang sangat luar biasa. Kebaikan kepada manusia, kebaikan kepada orang tua, kebaikan kepada seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Islam sangat indah. Al-Quran, perintah-perintah Allah sangat luar biasa. Alhamdulillah kita diberi hidayah, diberi Islam, sehingga kita masih bisa datang ke masjid, masih bisa ruku, masih bisa sujud. Alhamdulillah. Mari kita berusaha, berjuang untuk menyebarkan Islam ini, untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalam Al-Quran, yang terkandung di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini bisa betul-betul bisa membahagiakan manusia di dunia maupun di akhirat. Bisa menyelamatkan manusia di dunia maupun di akhirat. Orang kalau tidak mengenal halal dan haram, perbuatannya tidak karu-karuan. Perbuatannya di dalam kegelapan. Orang kalau tidak mengerti Al-Quran, tidak mau mengikuti petunjuk Al-Quran, ngeri hidupnya. Hidup di dalam kegelapan. Hidup dalam kedzaliman. Hidup dalam perbuatan-perbuatan yang sesat. Di dalam perbuatan-perbuatan yang gelap. Yang merugikan dan yang membuat hidupnya gelisah. Tidak tenang, bingung, gelisah. Semua ini gara-gara menentang Al-Quran. Gara-gara tidak mau tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara tidak mau tunduk kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dosa bisa membuat orang itu bingung, gelisah, sedih, stres. Semua ini gara-gara dosa. Maka dari itu Al-Quran ini sangat indah. Mengatur kehidupan kita supaya kita hidup bahagia. Juga demikian keluarga, anak, istri. Kalau tidak mau mengikuti Al-Quran, serem di dalam kegelapan. Harus mengikuti Al-Quran dan memahami Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus sesuai dengan pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Kalau tidak memahami sesuai dengan pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya, bisa tersesat, bisa di dalam kegelapan, bisa tersesat, bisa di dalam kegelapan. Kalau memahaminya salah, bisa berbuat keji, perbuatan dosa, perbuatan haram. Ini karena apa? Karena memahami Al-Quran tidak sesuai dengan Rasulullah dan sahabatnya. Sehingga perbuatannya tidak mau tunduk kepada aturan Allah. Sehingga perbuatannya perbuatan yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak seperti ini. Ngakunya ilmu ma'rifat, sudah ma'rifat.
mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat, memahami Allah tidak sesuai dengan pemahaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya, sehingga tersesat, sehingga menganggap Allah ada di dalam badannya, sehingga berbuat perbuatan-perbuatan yang haram, sehingga meninggalkan syariat, sehingga berbuat perbuatan yang keji. Dan orang-orang seperti ini tidak bisa dipercaya. Alangkah seramnya kalau punya anak, punya istri seperti ini, meninggalkan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah seremnya, alangkah ruginya. Ini karena apa? Karena memahami Al-Quran dan hadis Nabi tidak sesuai dengan Rasulullah dan sahabatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah di atas. Allah yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yang Maha Pengasih berada di atas arsy. Bahkan Rasulullah waktu Isra Mi'raj naik ke langit, naik ke atas. Yang memahami Al-Quran tidak sesuai dengan Rasulullah dan sahabat, tersesat. Dia menganggap Allah ada di dalam badannya, sehingga dia meninggalkan syariat. Gara-gara pemahaman yang sesat, memahami Al-Quran tidak sesuai dengan Rasulullah dan sahabat, akhirnya tidak bisa dipercaya. Kalau kita menyetorkan uang haji kepada orang-orang seperti itu, bisa dikemplang. Karena dia tidak mengenal halal dan haram. Dianggap semuanya miliknya Allah. Memang semua miliknya Allah. Tapi ada aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tak pernah lenyap dari satu tempat pun. Allah tak pernah lenyap dari satu apapun. Allah tak terhingga kekuasaannya, ilmunya. Tapi keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dia sendiri yang mengatakan bahwa dia di atas arsy. Jangan kita salah memahami. Udara itu bukan Allah. Ruh itu bukan Allah. Udara itu saja kita belum bisa melihat. Bentuknya udara seperti apa? Kita belum bisa melihat. Kita belum bisa melihat. Cuman kita merasakan ada udara ini ada. Jelas kita hirup. Setiap saat kita hirup, kita sedot. Ada. Tapi kita belum bisa melihat bentuknya. Apalagi bentuknya Allah Ta'ala. Nabi Musa aja pingsan waktu mau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita renungkan. Ini dikisahkan di dalam Al-Quran. Juga demikian udara dalam kekuasaan Allah. Udara kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang, jangan masuk ke badannya orang ini. Berhenti dia, tidak mau masuk di badannya orang itu. Jadi Allah tak terhingga karena ia kekuasaannya, ilmunya tak pernah lenyap dari satu tempat pun, dari satu apapun. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Ya Aliyul Azim, Maha tinggi, Maha agung. Allah tidak bisa dikatakan bertempat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Allahus Somad. Allah tempat seluruh makhluk bergantung. Allah tempatnya seluruh makhluk bergantung. Jadi ars itu bukan Allah. Allah di atas ars. Tapi Allah jangan dikatakan bertempat. Allah di atas ars, tapi Allah maha segalanya. Allahus Somad. Allah tempat seluruh makhluk bergantung. Jadi ars itu kita tidak bisa melihat bentuknya ars. Ars kita tidak bisa melihat bentuknya ars. Tapi ars ini ciptaan Allah yang lembut, yang tidak bisa kita lihat. Juga demikian, di bawahnya ars ada lagi ciptaan-ciptaan Allah yang lembut, yang tidak bisa kita lihat. Udara, roh, kita tidak bisa melihat. Tapi ada. Dan ini semua dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini dalam kekuasaan Allah. Sehingga dikatakan Allah itu dekat. Lebih dekat dari urat nadimu. Memang benar. Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita. Allah dekat. Tapi Allah di atas. Allah dekat. Ilmunya tak terhingga. Kekuasaannya tak terhingga. Karena memahami ini salah. Dianggap Allah ada di badannya. Akhirnya meninggalkan syariat.
Akhirnya perbuatannya sesat, akhirnya perjudian, perzinahan, makan haknya orang lain, makan hartanya orang lain, disikat tidak mengenal halal dan haram. Karena apa? Karena memahami keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah salah, tidak sesuai dengan Rasulullah dan sahabat. Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ini di dalam surat Toha, Allah yang mengatakan bahwa dirinya di atas arsy. Jangan kita sampai meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah di atas arsy. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala itu dekat. Ilmunya, kekuasaannya tak terhingga. Ilmunya tak terhingga. Keberadaannya di atas arsy. Maha tinggi, maha agung, maha mulia, maha suci, maha segala-galanya. Dan semua yang ada di bumi ini di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ruh yang ada di dalam badan kita. Ruh ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus memahami Al-Quran dan Sunnah ini sesuai Rasulullah dan sahabat, supaya kita tidak tersesat. Karena kalau kita salah memahami keberadaan Allah, bisa jadi bajingan. Bisa jadi bajingan, bisa jadi mafia, ngakunya makrifat. Ngakunya ilmunya sudah tinggi. Akhirnya disuruh sholat, bohong. Saya sudah sholat sebelum sholat. Saya sudah sholat di Mekah. Berani bohong, berani nipu, berani ngemplang uangnya orang. Orang kalau sudah meninggalkan syariat, terhina. Jadi orang mulia ini karena apa? Karena syariat. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, seluruh para nabi dan ajaran-ajarannya, pengikut-pengikutnya harus mengikuti Rasulullah, harus mengikuti syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh alam semesta. Jadi setelah Nabi Muhammad diutus, harus mengikuti syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling tinggi makrifatnya, tapi tetap syariat. Karena ini syariat ini harus dikerjakan bagi setiap umat seluruh alam semesta. Bahkan Nabi Khidir pun kalau masih hidup di dunia ini saat ini harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, harus mengikuti syariat Nabi. Ini setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, seluruh nabi harus mengikuti ajarannya. Seluruh umat harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang terakhir untuk seluruh alam semesta, rahmatan lil alamin. Jadi kita harus hati-hati. Sekarang ini banyak ajaran yang ngawur-ngawur, ajaran yang menyesatkan. Akhirnya dalam kegelapan, akhirnya stres, akhirnya berbuat dosa, berbuat maksiat dalam kegelapan, akhirnya bingung, stres. Saya sudah menjumpai orang-orang seperti itu. Dia waktu itu pernah saya ketemu, saya nasihati. Sampean sholat. Saya sudah sholat di Mekah. Rumahnya di depannya masjid. Akhirnya apa? Lumpuh. Tidak bisa ke masjid. Merasa marifat. Merasa ilmunya tinggi. Akhirnya masuk rumah sakit juga ada. Merasa marifat. Nanti belum itu kena adabnya Allah. Inna adabi lasyadid. Sesungguhnya siksanya Allah sangat pedih. Ya sekarang mungkin mengatakan begini dan begitu. Nanti ada waktunya. Ada waktunya. Orang-orang seperti itu ada waktunya. Diadab sama Allah. Di dunia ini saja berat. Tidak kuat. Berangkang. Mau ke kamar mandi berangkang. Saya menjumpai. Dulunya ngaku makrifat. Ngakunya ilmunya tinggi. Kalau sholat di Mekah. Setelah itu saya nasihati. Dia merasa sudah makrifat. Meninggalkan syariat. Rumahnya di depan masjid. Di dekat masjid. Ya Allah. Orang seperti ini akhirnya kena pelajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya lumpuh. Tidak bisa berdiri. Tidak bisa bangun. Akhirnya kalau ke kamar mandi berangkang. Ini. Manusia. Jangan sombong. Kita ini hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita harus mengerjakan syariat Nabi. Karena yang paling mulianya manusia, yang paling bertakwa. Kalau memahami Al-Quran salah, tersesat. Bisa jadi bajingan, bisa jadi mafia. Ngakunya berilmu tinggi, ngakunya di jalannya Allah, padahal di jalannya setan. Banyak seperti ini. Hati-hati di YouTube ajaran-ajaran yang menyesatkan ini supaya kita waspada. Jangan sampai kita dijerumuskan mereka. Berbagai macam cara mereka masukkan di YouTube. Allah, ngeri. Ngeri. Mereka dalam kegelapan dan nanti akhirnya tersiksa. Karena memahami Al-Quran tidak sesuai dengan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Bahaya. Bisa tersesat, bisa menghalalkan segala cara. Dititipi uang haji bisa disikat, dianggap uangnya dia. Allah ada di badannya, sikat. Allahu Akbar. Orang kalau sudah tidak mengenal syariat Nabi, ngeri hidupnya. Orang ini bisa mulia kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang mengaku ma'rifat itu, hati-hati, jangan dideketi, jangan dipercaya, dipegangi uang. Jangan. Karena mereka sudah menganggap Allah ada di badannya. Mereka berani nyikat uangnya siapa saja. Hati-hati. Orang kalau sudah meninggalkan syariat Nabi, tidak bisa dipercaya. Hidupnya nanti akan terhina. Orang bisa mulia kalau dia mengikuti syariat Rasulullah SAW. Bertakwa mengikuti syariat. Bertakwa mengerjakan semua perintah Allah. Menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikuti sesuai pemahaman Rasulullah SAW dan sahabat. Aman. Itulah satu golongan yang benar yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad.